Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat ini. Tuhan, di mana saat ini hamba ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar supaya apa yang hamba bacakan dan apa yang hamba renungkan ini itu boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dari surat Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan menyatakan, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam yang besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengetahui bersama bahwa ketika Tuhan hendak berbicara kepada kita, itu berarti ada hal penting yang ingin disampaikan. Dan saudara-saudara, kita juga perlu mengetahui bahwa Tuhan selalu berbicara pada inti permasalahannya, dan Tuhan tidak berbelit-belit dalam inti permasalahannya itu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus memahami tujuan Tuhan dalam berbicara kepada kita. Tujuan yang pertama yaitu Tuhan menginginkan kita untuk mengetahui kebenarannya,
kekudusannya, dan kekuasaan tentang dirinya. Yang kedua, Tuhan mengajak para jemaat untuk selalu mengikuti perintah dalam menjadi umat yang teladan dalam segala hal apapun dan setia untuk melakukannya. Yang artinya bahwa mari kita kembali kepada Tuhan, mencari Allah Sang Pencipta, sumber kehidupan dan penghidupan, dan bersekutu dengannya. Firman Tuhan juga terus-menerus berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan selalu bekerja dan ada sampai akhir nanti. Kesetiaan juga mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada janji dan pendirian kita. Karena bagaimanapun berat tugas kita, saudara-saudara, kita harus tetap melaksanakannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan ini kita mengambil contoh, saya mengambil contoh bahwa pada saat ini sedang marak-maraknya tokoh populer seperti Deddy Corbuzier yang berpindah agama dari agama Kristen ke agama yang lainnya. Saudara-saudara, hendaknya kita para umat Kristen yang percaya kepadanya tidak melemahkan iman kita. Artinya bahwa dalam hal ini kita diajak, kita semua para umatnya, untuk tetap setia dan berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus dan menjauhi kemurtatan yang dapat membawa kita ke dalam kebinasaan. Kita juga harus percaya terhadap Yesus Kristus bahwa Dialah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita para orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini terdapat dari surat Ibrani, di mana surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berhadapan dengan penganiayaannya. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa ketika mereka berhadapan dengan penganiayaannya, oleh karena mereka telah percaya kepada Yesus yang telah bangkit, dan pada saat itu juga mereka lemah. Mereka ingin mundur, mereka ingin murtad. Bahkan sudah ada yang murtad oleh karena penganiayaan yang dihadapi mereka. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, penulis Ibrani mengingatkan mereka dalam surat Ibrani, dan ada 3 hal yang harus kita pahami dalam surat Ibrani ini secara keseluruhan. Yang pertama, ditekankan bahwa Kristuslah yang telah lebih tinggi dari semuanya, dari apa yang dibanggakan oleh orang-orang Kristen Yahudi, yaitu Musa, Taurat, dan malaikat-malaikat. Yang kedua, Kristus ditempatkan sebagai imam besar dan dalam mengartikan kitab suci, di mana
Kristus hadir dalam kehidupan kita untuk menebus dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan Dia berdiri di antara perantara kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dalam surat Ibrani ini juga menekankan bahwa Yesus telah memberikan kekuatan dan dorongan kepada kita untuk selalu berjalan dalam kehidupan yang benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka dalam penderitaan dan penganiayaan, mereka harus hidup dalam beretika yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita ini terdapat dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Pembacaan kita ini menekankan bahwa iman percaya yang kita miliki adalah kesaksian terhadap karya Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Oleh sebab itu, kesaksian itu wajib senantiasa kita jaga dan pelihara. Allah menghendaki kita sebagai anak-anak-Nya untuk hidup memuji, memuliakan nama-Nya, yaitu melalui ketaatan, keteladanan, dan kesetiaan terhadap keselamatan yang telah diberikan Allah. Roh Kudus juga hadir sebagai jaminan akan keselamatan dari Allah. Sekaligus, Roh Kudus itu sebagai penolong kita untuk melaksanakan keteraturan hidup secara jasmani. Salah satu cara untuk kita mewujudkan keteraturan hidup beriman yaitu dengan tekun menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, hendaklah kita dalam pujian dan ucapan syukur yang dinaikkan harus dilandasi dengan kesadaran dan pengakuan tentang Tuhan, di mana Tuhan adalah satu-satunya Allah. Tuhan adalah Sang Pembebas, Sang Penebus, dan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan, bahkan melepaskan kita untuk berjalan sendirian. Tetapi Tuhan senantiasa menuntun, memperlengkapi, dan menyertai kita di dalam kehidupan kita yang mempunyai berbagai masalah-masalah yang berat dan sulit. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita belajar dari kekurangan, kelemahan, atau kesalahan kita sekalipun, sehingga dalam kesalahan, kekurangan, dan kelemahan kita bisa menjadi rendah hati dan tidak lagi mengandalkan diri, tetapi selalu melihat ke arah kuasa Tuhan yang lebih besar dari persoalan kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.